Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. InsyaAllah malam hari ini kita akan membahas tentang bab masalah tabarruk, bab mencari barokah. Jadi tabarruk itu mencari barokah. Barokah itu apa? Barokah itu kebaikan, khairun ilahiyun. Barokah itu Pak, secara bahasa artinya banyak, tetap dan banyak. Secara istilah, tabarruk itu adalah talabul barokah, mencari barokah, mencari kebaikan, waraja'uha, mengharapkan kebaikan, wa'tiqaduha, dan meyakini ada sebuah kebaikan pada sesuatu. Tabarruk itu ada dua macam. Ada tabarruk yang sifatnya masyru', jadi ada tempat, waktu atau sesuatu Pak yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan apa? Di situ ada keberkahan. Atau Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Nah, bagaimana cara mendapatkan barokah ini Pak? Cara untuk mendapatkan barokah pada hal-hal yang oleh Allah dan Rasulnya dikatakan berbarokah itu Pak, itu caranya ada yang masyru', ada yang mamnu, terlarang. Jadi mencari barokah itu Pak, itu bagian dari apa? Ibadah. Nah, caranya mencari barokah itu ada yang masyru', ada yang memang itu disyariatkan oleh agama, ada yang mamnu', ada yang dilarang oleh agama. Yang pertama, yang masyru' itu adalah at-tabarruk bidzatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man fasala min jismihi. Bertabarruk dengan badan Nabi, itu boleh Pak. Ada orang memeluk Nabi, mencari barokahnya Pak, itu boleh. Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Pak kalau Nabi tidur keringetan Pak, keringatnya diwadahi. Keringat Nabi itu harum Pak, lebih harum daripada minyak misi. Itu hanya berlaku untuk Nabi Pak. Kalau selain Nabi kecut insyaallah. Tabarruk dengan jasad ini Pak, itu hanya khusus untuk Nabi. Selain Nabi tidak ada. Abu Bakar Pak, manusia terbaik setelah para Nabi. Seandainya iman seluruh manusia di dunia ini Pak ditimbang dengan imannya Abu Bakar selain imannya para Nabi Pak ya, lebih berat imannya siapa? Abu Bakar.
Itu saja Pak, tidak ada seorang sahabat pun yang mencari barokah dengan fisik badannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok ada orang sekarang Pak, karena dia dianggap sebagai seorang wali atau dianggap seorang lama Pak, orang-orang rebutan cium tangan, mau meluk, mau apa, bahkan sisa-sisa makanannya Pak diambil dengan alasan apa? Cari barokah. Ini tabarruk yang tidak masyru'. Karena tabarruk dengan jasad itu hanya ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu Pak kalau meludah, sahabat rebutan ludahnya Pak. Tapi kalau Abu Bakar meludah Pak, enggak. Enggak Pak. Sahabat gak ada yang rebutan dengan ludahnya Abu Bakar. Ludahnya Umar itu Pak, kalau lewat di sebuah gang, setan yang ada gang itu lari Pak. Itu menunjukkan apa? Manzilah, kedudukan Umar yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai dia ditakuti setan. Karena itu Pak, ada orang-orang Pak yang buat jimat Pak, di pintu tulisnya Umar Al-Faruq. Ya setan gak takut dengan tulisannya Pak. Setan itu takut dengan apa? Dengan orangnya. Orang sudah mati, sudah selesai. Wa hadza khasun bihi fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam faqat. Dan ini hanya berlaku ketika Nabi hidup. Termasuk bertabarruk dengan Pak, barang-barang peninggalan Nabi itu boleh Pak. Apa yang kayak rambutnya Nabi semuanya Pak, seandainya ada. Dan ini Pak, seandainya ada orang sekarang Pak mengatakan ini rambut Nabi Pak, bisa dipastikan itu dusta Pak, tidak akan benar sudah. Kenapa? Para sahabat dahulu Pak, kalau mereka itu memiliki sesuatu yang apa ya, itu sisa-sisa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya mereka kalau mati minta apa? Dikubur dengan mereka. Karena tabarrukan. Para sahabat itu Pak, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya orang munafik itu Pak, itu kan orang yang sangat soleh sekali. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini mati Pak, anaknya datang ke Nabi, minta baju Nabi. Kenapa? Karena ia ingin mengkafani bapaknya dengan pakaian Nabi. Dikasih sama Nabi. Subhanallah. Jadi bisa dipastikan Pak, kalau ada orang mengatakan ini seandainya Saudi punya Pak, tidak akan keluar dari Saudi itu Pak, seandainya ada. Mimbar Nabi Pak, ada enggak? Enggak ada Pak. Mimbar Nabi terbakar kena petir. Jadi Masjid Nabawi itu Pak pernah terbakar karena kena petir. Kemudian dilakukan renovasi pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Jadi Masjid Madinah itu Pak pernah terbakar gara-gara petir. Termasuk yang terbakar adalah mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampean ke Madinah Pak, melihat mimbar itu Pak, itu bukan mimbar Nabi Pak. Itu sudah mimbar para raja setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, at-tabarruku bi aqwalin wa a'malin masyru'atin idza fa'alaha al-'abdu hasala lahul khairu wal barakah. Bertabarruk dengan ucapan dan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan, itu masyru' Pak. Kita mencari barokah dengan sholat, kita mencari barokah dengan jujur. Ini barokahnya jujur. Jadi semua perbuatan yang Allah cintai itu Pak, kalau kita kerjakan, maka itu akan membawa kepada keberkahan. Kalau ada perbuatan haram, maka keberkahan ada pada meninggalkannya. Kadang-kadang ada ini barokah menahan nafsu, tidak melampiaskannya di tempat-tempat yang haram. Subhanallah Pak, itu barokah. Jadi semua perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa mendatangkan keberkahan. Seperti membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, mendatangi majelis ilmu seperti ini Pak, itu merupakan apa? Bagian dari amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa mendatangkan keberkahan. Yang ketiga, bertabarruk, mencari barokah dengan tempat-tempat yang oleh Allah Subhanahu wa taala memang di tempat itu dijadikan apa? Barokah, keberkahan di situ Pak. Seperti 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, atau Mekah, Madinah, Syam. Itu barokah Pak. Tapi ingat Pak, semua keberkahan yang berhubungan dengan tempat, keberkahan itu karena ada ketaatan yang kita lakukan di situ.
Orang kalau cuma ke Mekah Pak, nggak melakukan amal kebaikan Pak, ya nggak dapat barokahnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan di tempat-tempat itu? Dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah di tempat-tempat yang memang itu dijadikan apa? Tempat berbarokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun Pak, caranya harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Sekarang ada Pak orang kalau umroh Pak rebutan megang Ka'bah. Megang Ka'bah, diusap-usap, dielus-elus, nangis-nangis di hadapannya. Bukan Pak. Bukan itu caranya. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan di Masjidil Haram Pak, ya perbanyak sholat di situ, perbanyak tawaf di situ, perbanyak berzikir di situ. Kenapa? Karena tempat itu Pak berbarokah. Bagaimana kita agar bisa mendapatkan keberkahan yang ada di tempat itu? Lakukan ketaatan, lakukan sunnah Pak. Umpamanya Pak, ada orang mau tawaf, dia memegang Hajar Aswad kemudian menciumnya, itu masyru' Pak. Jadi kenapa kita kok bingung kalau mencium Hajar Aswad kok ada berkahnya? Karena itu perbuatan Nabi. Jadi kita melakukan karena Nabi melakukan. Jadi tindakan itu sebagai iktida, menjadikan Nabi sebagai teladan kita. Selain itu Pak Umar itu mengatakan di hadapan Hajar Aswad, Pak, aku tahu kamu cuma batu. Umar tuh, aku tahu kamu cuma batu. Seandainya aku tidak melihat Nabi mencium kamu, nggak tak cium kamu gitu. Oh, sekarang enggak Pak. Kita kalau subhanallah Pak, kalau kita ke makam Ibrahim itu Pak, itu orang-orang yang awam Pak, rebutan mau ngusap, minta apa, bahkan minta ke makam Ibrahim. Waliyadzubillah. Itu enggak boleh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan di Masjidil Haram dengan cara apa? Melakukan banyak amal soleh di situ. Kekhususan Masjidil Haram itu Pak, tawaf. Kekhususan Masjidil Haram itu adalah tawaf. Kalau kita sedang di sana Pak, perbanyak saja tawaf. Tapi kalau kita tidak ihram Pak, jangan tawaf di lantai dasar Pak. Kasihan mereka yang melakukan ihram. Karena itu Pak, para ulama Saudi itu Pak, ketika mengkritik mereka yang enggak ihram, pakai pakaian ihram, biar bisa tawaf di bawah. Mereka beribadah kepada Allah dengan melakukan penipuan. Di atas Pak, di atas. Lebih lama enggak apa-apa. Kalau capek istirahat, nanti lanjut lagi. Enggak apa-apa. Jangan Pak, itu kasihan yang di bawah, nanti mereka yang betul-betul ihram akan apa? Akan terganggu, desak-desaan Pak. Kenapa? Karena mereka yang ihram itu sudah banyak. Kalau ditambah mereka yang enggak ihram, kemudian pakai pakaian ihram biar enggak diusir sama petugas. Jangan Pak. Itu gish, masuk gish, enggak boleh. Jadi ketika kita beribadah harus dalam kondisi tidak melakukan apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa lama Pak, karena kita kalau tawaf di atas itu Pak, itu satu putaran bisa 600 meter tuh Pak. Hampir setengah kilo. Satu putaran itu. Jadi lebih panjang daripada tawaf. Sa'i. Itu berapa kali muter? 7. Itu kalau kita tawaf cepat Pak, itu paling 1 jam selesai. Kalau kita tawaf cepat. Kalau santai paling enggak 1 jam setengah. Kalau pengen nyaman Pak, cari aja orang yang butuh didorong, pengen dorong wis, enak itu. Kan ada pegangannya. Itu lebih ringan jadinya. Kita sudah bantu orang, kemudian apa? Kita tawafnya juga lebih ringan. Iya Pak. Kalau tawaf jalan gitu aja Pak, kayaknya Pak apa ya? Jenuh. Tapi kalau pegang gitu Pak, bantu orang yang itu Pak, itu lebih nyaman karena kita ada pegangannya. Pegang roda. Wal maksud bitabarruk. Nah, ini Pak, karena itu mu'allif di sini mengatakan yang dimaksud dengan tempat-tempat yang berbarokah itu Pak, melakukan kebaikan dan beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan yang disyariatkan di tempat-tempat yang oleh Allah dikatakan berbarokah. Wala yuqsadu tamassuh bijudraniha wa a'midatiha. Jangan apa? Tidak dimaksudkan, tidak dengan apa? Kayak ngusap-ngusap dindingnya, tiang-tiangnya itu Pak. Subhanallah Pak. Tempat Pak kalau oleh Allah dikatakan tidak berbarokah, kita tidak boleh meyakini di situ ada barokahnya. Seperti Pak Gua Hira. Kalau ke Gua Hira Pak, itu orang yang rebutan itu Pak, luar biasa desel-deselan itu Pak.
di atas itu. Apakah di situ ada barokahnya? Enggak ada, Pak. Disunahkan enggak sholat di situ? Enggak. Karena itu Pak, Nabi setelah diangkat menjadi nabi, pernah enggak ke Gua Hira lagi? Enggak. Para sahabat apakah mengunjungi Gua Hira? Enggak. Kenapa mereka tidak mengunjungi Gua Hira? Ya memang oleh Allah dikatakan, tidak dikatakan di situ ada barokahnya, enggak dikatakan Allah barokahnya. Dan tidak ada ibadah khusus di situ. Orang-orang enggak apa istighosahan di sana kadang-kadang. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Dikir barang sudah desel-deselan, repot lagi. Sama orang-orang itu enggak tahu, Pak. Itu karena apa? Karena kejahilan. Karena sudah ada yang sholat kadang-kadang, Pak, maksa sudah desel-deselan. Waliyadzubillah. Makanya Pak Umar radhiyallahu taala anhu, perjanjian Hudaybiyah itu Pak, di sebuah tempat namanya Hudaybiyah. Dulunya terjadi di bawah pohon, Pak. Namanya pohon sidr, pohon bidara. Itu Pak, di masa kekhalifahan Umar, banyak orang-orang yang pengin tahu pohon itu. Ternyata Pak, kayaknya Umar melihat ini gelagat tidak baik ini. Diapakan sama Umar pohonnya? Ditebang sama Umar. Coba sekarang Pak, jadi jagar budaya itu Pak, tempat pariwisata religi. Waliyadzubillah. Sekarang udah nggak ada kan? Nggak ada, ditebang, Umar yang tebang itu. Kenapa? Karena orang banyak yang kesana pengen tahu pohonnya. Tempat ternyata Bai'atur Ridwan. Para sahabat tidak ada Pak, itu selain sahabat itu yang melakukan. Pada masa kekhalifahan Umar. Coba sekarang Pak, jadi Pak itu jadi apa namanya, peninggalan sejarah nggak ada Pak. Tempat bersejarah dalam agama itu Pak, kalau oleh Allah dikatakan ndak apa namanya, ndak berbarokah, ya nggak ada barokahnya. Karena itu Pak, para sahabat dahulu tidak pernah menjaga rumahnya Nabi, itu ndak pernah Pak. Ya sudah, dibiarkan, kalau memang butuh dibongkar ya dibongkar gitu aja. Nggak ada anunya Pak. Jadi nilai sejarah itu dalam agama nggak ada apa namanya, nilai sejarah tempat-tempat yang itu Pak nggak ada Pak, nggak ada anunya, biasa-biasa aja. Bahkan kuburannya para nabi itu Pak, ada nggak kuburan nabi yang terjaga selain Nabi Muhammad Pak? Nggak ada. Kuburan Nabi Musa di mana? Nabi itu Pak tahu Pak, Rasulullah mengatakan, aku tahu betul, persis tahu di mana letak kuburan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa nggak ngasih, Rasulullah nggak ngasih tahu Pak? Itu kalau dikasih tahu Pak, bencana itu Pak. Sekarang Pak, ada orang viral Pak, makan Nabi Dzulkifli di Tombok Cina. Itu cari pariwisata Pak, cari uang tuh Pak, cari pesen. Sekarang logikanya Pak, orang-orang yang hidup 1000 tahun yang lalu nggak tahu, kok orang sekarang tahu dulu? Kan aneh Pak. Itu cari uang tuh Pak. Itu biar viral, nanti orang penasaran ke sana, ujung-ujungnya apa? Menghidupkan pariwisata. Banyak Pak orang sebuah tempat-tempat yang dikatakan keramat, ternyata apa? Nggak keramat, nggak ada isinya. Di Aljazair itu Pak, bekas jajahan Perancis. Ini diceritakan banyak oleh ulama-ulama Aljazair Pak, menceritakan ketika Perancis menguasai Aljazair, itu ada satu keluarga Pak punya anjing, ada salibnya ini, mati anjingnya Pak. Itu Pak, pemilik anjing itu sedih sekali Pak, dikubur anjing itu Pak. Setelah Aljazair merdeka, orang Perancis kan banyak lari Pak, karena kalah perang mereka, banyak melarikan diri, termasuk pemilik rumah anjing itu Pak, lari. Suatu saat pemilik anjing itu balik Pak, kok sudah jadi tempat keramat, dikatakan itu kuburan wali. Bukan, itu bukan kuburan, itu kuburan anjing saya itu. Dibongkar Pak, salibnya masih ada, asli tulang belulannya anjing. Makanya Pak, sekarang Pak banyak tempat-tempat yang dikatakan keramat. Dulunya Pak, tetangga situ nggak ada yang tahu Pak, kok tiba-tiba keramat mendadak. Itu Pak, ujung-ujungnya apa? Uang, parkir banyak, wisata, pengemis luar biasa itu Pak. Waliyadzubillah. Karena itu Pak, kalau orang ingin selamat, kuncinya satu Pak,
pahamkan mereka dengan agama. Orang-orang yang ketipu itu Pak rata-rata tidak mengindahkan hukum agama. Kita ambil contoh Pak. Ada orang ketipu dengan model gaya Kanjeng Dimas, menganakkan uang. Sekarang saya tanya Pak, seandainya Mas ini titip ke saya uang 500.000, boleh tidak saya mengembalikan 600.000? Jadinya apa? Riba. Ini Pak, mereka kan maunya Pak ngasih 1 juta, pekan depan kembali 5 juta. Seandainya Pak kembali 1 juta plus pisang goreng 1 Pak, itu masuk riba. Ini sudah kembali 5 juta. Dan mereka tergiur. Akhirnya apa? Biar kalau naruh 1 juta jadi 5 juta, kalau naruh 100 juta kan jadi 500 juta. Apapun mereka jual. Iya Pak, ada orang tuh Pak menjual tanahnya senilai sekitar 800 juta. Ditaruh ke Kanjeng Dimas. Stres orangnya Pak. Tidak kembali uangnya. Iya, saya cerita teman dari situ Bondo Pak. Tidak kembali uangnya. Contoh lain Pak, harta Soekarno. Masih ingat Pak ya? Saya punya teman Pak, sampai menghabiskan uang dana miliaran, bukan jutaan Pak, miliaran untuk mendapatkan harta Soekarno dengan dasar sertifikat dari perantara. Cuma sertifikat miliaran, sampai sekarang nggak kembali uangnya. Itulah Pak, harta Soekarno itu ada. Boleh ndak orang lain yang mengambil harta itu Pak selain ahli warisnya? Ya haram tuh. Itu hanya uang Megawati ndak bingung dengan harta Soekarno. Kok orang lain Pak tiba-tiba apa? Makanya Pak, orang yang tertipu itu Pak rata-rata apa? Karena mereka tidak mengindahkan hukum agama. Coba mereka mengindahkan hukum agama, tertipu nggak mereka? Enggak. Dulu Pak ada namanya PT Rizky Robi Izati, sama Pak, naruh 13.500.000, setiap bulan dapat uang 250.000, akhir tahun uang kembali semuanya. Tahun pertama lancar Pak, naruh satu saham 13.500.000, lancar. Tahun depan naruh 10, lancar. Tahun depan naruh 100, nggak kembali dah. Orang kalau ngumpani kan enak Pak, kasih yang enak dulu. Namanya orang mancing Pak. Kalau nggak ada umpannya harus enak. Yang kena siapa? Mereka yang tidak mengindahkan hukum-hukum agama. Seandainya mereka mengindahkan hukum-hukum agama, kena nggak? Nggak akan kena. Nggak akan kena Pak. Kenapa? Karena agama itu jelas Pak, batasan-batasnya jelas. Karena itu Pak, agama itu Pak datang untuk menyelamatkan kita, bukan untuk mempersulit kita, apalagi menyiksa kita. Enggak ada Pak. Agama itu Allah berikan kepada kita agar kita selamat hidup di dunia ini Pak, lebih-lebih nanti di akhirat. Kemudian at-tabarruk bil asminah allati khassaha Allah taala bi ziyadati fadlin wa barakatin. Bertabarruk dengan waktu-waktu yang oleh Allah dikhususkan. Di waktu-waktu itu kalau dilakukan amal-amal baik, nanti pahalanya dan barokahnya akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti bulan Ramadan. Kita Pak beramal baik di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan sama enggak pahalanya? Enggak. Atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bulan depan Pak. Itu Pak beramal baik di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tidak sama dengan beramal baik di luar 10 hari bulan Dzulhijjah. Hatta di Ramadan lebih besar di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nggak bisa dikalahkan Pak. Hatta jihad nggak bisa mengalahkan Pak. Kecuali orang jihad dengan jiwa dan hartanya nggak balik lagi. Baru itu Pak nggak bisa dikalahkan. Tapi kalau sih balik Pak nggak bisa mengalahkan pahala berbuat baik di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Malam Lailatul Qadar maunya Pak. Orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu nilai pahalanya sama dengan orang beribadah lebih baik. Bukan sama Pak, lebih baik daripada 1000 bulan. Atau kalau setiap hari Pak 10 hari sepertiga akhir malam itu lebih baik daripada 2/3 malam sebelumnya. Lebih baik. Itu sama Pak kaidahnya.
Setiap ada tempat yang berbarokah atau waktu yang berbarokah, keberkahan di tempat dan waktu itu hanya bisa kita dapatkan dengan melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seenaknya, Pak. Ada orang, Pak, ini malam Lailatul Qadar ini enggak sholat, enggak berzikir, cuma bilang malam gitu aja. Ya enggak. Kebaikan malam itu, Pak, akan kita dapati dengan amal soleh. Kemudian yang kelima, at-tabarruk, mencari barokah pada makanan-makanan yang memang oleh Allah di situ diberi barokah. Ada, Pak? Ada beberapa makanan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan di dalam makanan itu terdapat berkah. Seperti buah zaitun, Pak. Madu. Susu itu, Pak, susu binatang itu, Pak, itu ada barokahnya. Habah sauda, air zam-zam, korma, Pak. Korma kalau kita makan 7 butir di pagi hari, satu hari itu kita akan bebas dari apa? Sihir. Itu keberkahan, Pak. Kita yakini, Pak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan pada makanan-makanan yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu disebut di situ ada barokahnya. Air zam-zam umpamanya, Pak. Air zam-zam itu berkah. Loh, air zam-zam itu berkahnya kalau dibawa ke Indonesia apa tetap berkah? Tetap, Pak. Tetap. Barokahnya tetap. Karena Kalau dicampur? Iya. Kalau itu ada air zam-zamnya enggak? Ada. Ada air zam-zamnya enggak di situ? Ya air biasanya enggak berbarokah, Pak. Air zam-zamnya yang di situ tetap aja berbarokah. Walaupun satu di atas. Iya. Karena kadang-kadang, Pak, bawa misal ono sak liter sing njaluk wong 20. Campur, Bu. Kalau di beberapa wilayah, Pak, 1 liter itu dicampur dengan 1 tong. Diudek. Cuma kalau jualan, Pak, ada orang jual jangan dicampur. Iya, tapi kejahatannya cuma 5 liter. Satu orang. Kemudian at-tabarrukul mamnu, mencari barokah yang mamnu, yang dilarang. Di luar yang disyariatkan berarti terlarang. Jadi karena bertabarruk itu ibadah, maka apa? Caranya harus masyru'. Ketika menggunakan cara-cara yang tidak masyru', maka itu adalah tabarruk yang terlarang. Contohnya, Pak, ada orang bertabarruk dengan sisa-sisa makanan seorang ulama. Ada itu, Pak. Karena ulama itu, Pak, jasadnya berbarokah apa enggak? Kalau kita ingin mendapatkannya barokah ulama, Pak, ikuti ilmunya. Nanti ilmu yang dia sampaikan itu, Pak, yang apa? Membawa pada keberkahan. Itu kalau yang disampaikan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Karena itu, Pak, para ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Kalau yang diberikan kepada kita itu hasil warisan, Pak, dari para nabi, ambil. Tapi oleh megawe dewe, Pak, itu bukan warisan namanya. Jangan diambil. Jangan diambil. Iya, Pak, kadang-kadang ada ulama, orang yang dikatakan ulama memberikan sesuatu kepada kita, ternyata itu bukan hasil warisan, nggak didapat dari warisan Nabi, Pak. Tapi didapat dari apa? Hasil kreasi dia sendiri. Ya jangan diambil, Pak. Jangan diambil. Tidak boleh. Karena termasuk bagian dari ta'zim kita kepada Nabi adalah apa? Mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tabarruk yang terlarang itu at-tamassuh bi judranil amakin allati thabatat barakatuha syar'an wa taqbilu nawafidhiha wa a'midatiha wal istishfa bi turabiha. Ngusap-ngusap dinding tempat-tempat yang memang secara syar'i tempat-tempat itu oleh Allah dikatakan apa? Ada barokahnya. Ada orang, Pak, datang ke Ka'bah, waliyadzubillah, Pak, sampai kiswahnya itu, Pak, digunting sama orang, dijual online.
Kiswah itu. Waliyadzubillah. Kiswahnya itu ada barokahnya? Enggak, Ka'bahnya, Pak. Tapi Ka'bah itu berbarokah kalau kita apa? Memperlakukannya sebagaimana Rasulullah memperlakukannya. Apa? Melakukan ibadah kepada Allah di tempat itu, Pak. Ya kalau kita lihat Ka'bah, Pak, menghadap Ka'bah langsung. Karena gini, Pak. Ka'bah itu, Pak, tempat yang Allah Subhanahu wa taala yang oleh Allah kita diperintahkan untuk menghadapnya. Ketika apa? Salat. Itu aja, Pak. Jadi yang muazzam, yang diagungkan sebenarnya bukan Ka'bahnya. Tapi apa? Perintah Allahnya. Perintah Allah. Seandainya Allah melarang kita menghadap Ka'bah, Pak. Seandainya Allah melarang kita menghadap Ka'bah, kita menghadap Ka'bah enggak? Enggak. Kemudian termasuk tabarruk yang terlarang itu adalah at-tabarruk bi kuburis sholihin wa adrihatihim. Bertabarruk dengan kuburan-kuburannya orang-orang yang dianggap soleh, atau di dalam kuburannya orang-orang yang soleh. Itu tidak boleh, Pak. Karena kuburan itu, Pak, ya kuburan itu, Pak, tempat kita mengingat mati, bukan tempat mencari barokah. Para sahabat itu, Pak, tahu betul mana makamnya Utsman, mana makamnya Ali. Makamnya Ali itu, Pak, sampai sekarang nggak ada yang tahu, Pak. Makanya para sahabat dahulu, Pak, kalau ada makam itu diperkirakan rawan menimbulkan fitnah, biasanya, Pak, kuburannya diapakan? Disembunyikan sama mereka. Pernah terjadi sebuah peristiwa, Pak, ketika kaum muslim menaklukkan Irak. Ada sebuah tempat Tustar itu, Pak. Ketika benteng Tustar itu ditaklukkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat yang itu berarti Abu Musa al-Asy'ari. Setelah benteng ditaklukkan, semua musuh sudah dikalahkan, Pak, digeledah. Ternyata di gudang penyimpanan itu, Pak, ada mayat, Pak, nggak dikubur. Ditanya, ini mayat siapa, katanya. Mereka mengatakan, ini mereka menyebut nama Daniel kalau nggak keliru. Mereka nama Daniel. Ini adalah tubuhnya orang soleh. Kalau kami tertimpa qahat, paceklik, nggak turun hujan, kami bertawassul kepada Allah melalui apa? Perantara mayat ini. Maka Abu Musa, Pak, langsung ngambil tindakan. Apa yang dilakukan Abu Musa? Kirim surat ke Umar. Maka perintah Umar apa? Disuruh ngubur mayat itu dan samarkan kuburannya, tidak boleh, Pak. Sembunyikan. Waktu itu, Pak, untuk menyamarkan kuburannya, Abu Musa itu menggali sekitar 20 lubang. 20 lubang, Pak, di pinggir sungai. Kemudian di tengah malam tidak boleh ada orang yang melihat. Setiap lubang itu, Pak, saat mayat diletakkan di lubang, entah yang mana yang diletakkan, kemudian semua lubang ditutup. Kemudian sungai dibendung, dibanjiri, Pak. Sehingga ketika itu banjir, Pak, banjir surut, nggak ada bekasnya sama sekali. Itu, Pak, kalau ketahuan orang sekarang, Pak, bukan cuma digali, Pak, jadi istana kuburannya itu, Pak. Jadi istana, waliyadzubillah. Kemudian termasuk tabarruk yang terlarang itu adalah at-tabarruk bi amakina irtabatat bi ahdatsin tarikhiyatin kama kana maulidihi sallallahu alaihi wasallam au ghari hira'a au ghari hira'in au ghari thaurin. Bertabarruk dengan tempat-tempat yang ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa bersejarah. Ini termasuk bid'ah, terlarang dalam agama, nggak boleh. Seperti tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Gua Hira, Gua Thur, semuanya, Pak. Itu tempat-tempat yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Tapi apakah boleh kita mencari barokah di situ, Pak? Enggak. Wong Nabi itu enggak mencari keberkahan di situ, Pak. Para sahabat juga tidak apa? Mencari keberkahan di situ.
Kemudian tabarruk yang terlarang yang berhubungan dengan zaman, waktu. Contohnya Pak, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan atau ibadah-ibadah bid'ah pada waktu-waktu yang waktu itu secara syar'i memang dikatakan berbarokah. Contohnya Pak, di sini musannif menyebutkan contohnya Pak, pada malam atau pada termasuk waktu yang barokah itu Pak, bulan Muharram. Iya Pak, bulan Muharram. Kemudian orang-orang melakukan perbuatan bid'ah yang yang mereka buat-buat sendiri atau berdasarkan hadis yang palsu, membuat sebuah kegiatan. Contohnya Pak, usapan anak yatim. Subhanallah Pak, itu penghinaan sebenarnya. Anak yatim cuma diusap-usap, akhirnya mereka apa yang terjadi Pak? Minder mereka. Apalagi sampai mereka itu Pak, merasa diri mereka itu nggak seperti anak-anak yang lain. Mereka punya bapak, saya nggak punya bapak. Ini seolah seperti penghinaan itu Pak. Itu merusak mental mereka itu Pak. Itu merusak mental mereka. Anak yatim itu Pak, harus dikuatkan. Harus apa? Mentalnya dikuatkan. Santuni sepanjang tahun Pak. Jangan cuma di 10 bulan Muharram. Jangan. Apalagi Pak, tidak ada hadis sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah usapan pada 10 bulan. Di masa Nabi ada anak yatim enggak Pak? Banyak. Pernah enggak Nabi melakukan usap anak yatim di 10 hari pertama, di 10 tanggal 10 bulan Muharram? Enggak ada. Enggak ada Pak. Seandainya itu Nabi betul-betul melakukan mengucapkan, Nabi melakukan apa enggak? Sahabat itu pasti akan melakukan minimalnya Pak. Ada enggak sahabat yang melakukannya? Enggak ada. Itu termasuk Pak. Bulan Muharram itu Pak, itu bulan yang apa? Penuh dengan keberkahan. Kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan haram itu tidak sama dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di luar bulan haram, termasuk bulan Muharram. Enggak sama. Kemudian bertabarruk dengan waktu-waktu yang secara syar'i tidak ada dalil yang sahih bahwasanya waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang berbarokah. Seperti malam Isra Mi'raj atau malam nisfu Sa'ban atau malam Maulidun Nabi Pak, mulutan. Itu enggak ada Pak, enggak ada ibadah khusus yang berhubungan dengan dengan waktu-waktu itu. Nabi itu Pak, yang pasti tanggal 12 itu Pak kematiannya. Itu pasti Pak. Itu sudah menjadi ijma ulama Pak, bahwasanya Nabi itu meninggal pada 12 Rabiul Awal. Yang khilaf itu apa? Lahirnya. Jangankan tanggal Pak, bulan sama tahun tuh khilaf Pak. Ya tahun lahirnya itu khilaf ulama. Ada yang itu memang yang paling roji, Kalau bulannya itu Pak khilaf. Bulannya khilaf panjang itu Pak di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Nabi itu lahir di bulan Ramadan. Kayak At-Tabari itu pendapatnya bulan Ramadan lahir. Alasannya beliau apa? Nabi itu Pak diangkat jadi nabi genap 40 tahun. Nabi diangkat menjadi nabi itu di bulan Ramadan. Berarti Nabi itu lahirnya di bulan Ramadan. Itu paling logis itu Pak. Itu jawaban paling logis itu Pak. Jangankan tanggalnya apa ya, bulannya saja itu mukhtalaf. Yang pasti harinya Pak, karena Nabi ngomong langsung hadis Senin. Yang pasti itu harinya hadis Senin. Adapun tanggal, bulan itu masih, tahun itu masih khilaf di kalangan para ulama. Tahunnya khilaf. Kemudian
Tabarruk termasuk tabarruk yang terlarang itu adalah tabarruk dengan zat atau tubuh orang-orang soleh atau sisa-sisa peninggalan orang-orang yang soleh. Itu juga bid'ah Pak, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh bertabarruk dengan badan seseorang selain Nabi. Tidak boleh bertabarruk dengan peninggalan-peninggalan seseorang kecuali peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu berkhusus untuk Nabi dan berlaku hanya pada saat Nabi masih hidup. Kemudian kaidah-kaidah atau kaidah-kaidah yang berhubungan dengan masalah tabarruk, Pak. Yang pertama, tabarruk itu ibadah. Hukum asal ibadah itu adalah terlarang sampai ada dalil yang mengatakan itu cara mencari barokah. Jadi menentukan tempat dan waktu itu menentukan sesuatu itu berbarokah atau tempat itu berbarokah, waktu itu berbarokah, itu nunggu dalil. Bagaimana cara mencari barokah di sesuatu tempat dan waktu itu juga menunggu dalil. Jangan menggunakan cara sendiri untuk mencari barokah, tidak boleh Pak. Tidak boleh. Yang kedua, barokah itu semuanya datang dari Allah. Karena yang punya cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Pak, tidak boleh barokah itu diminta dari selain Allah. Makanya nyon barokah. Ada enggak orang seperti itu Pak? Banyak. Pak Yai nyuwun barokah. Barokah itu milik siapa? Milik Allah. Karena itu Pak, kalau kita makan, yang kita baca apa kadang-kadang Pak? Meskipun hadisnya dhaif. Allahumma barik lana. Minta ke siapa itu Pak? Minta kalau boleh enggak keberkahan diminta kepada selain Allah? Enggak boleh. Karena Pak, kalau kita mendoakan keberkahan bagi orang, barakallahu fik. Kalau ada orang menikah Pak, apa doa kita? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi keberkahan itu milik Allah, tidak boleh diminta kepada selain Allah. Termasuk kesalahan Pak, ada orang minta keberkahan kepada selain Allah. Nyon barokan makai. Banyak itu Pak. Iya, banyak itu orang. Itu karena Pak, karena apa namanya? Ketidaktahuan, dan itu berbahaya sekali Pak. Yang ketiga, at-tabarruk itu Pak hanya bisa dilakukan dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menentukan sesuatu berbarokah dengan dalil, mencari barokahnya dengan dalil, dan hanya diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh Pak mencari cara membuat-buat sendiri cara mencari barokah, tidak boleh. Jadi Pak, dalam tabarruk ini Pak ada 3 hal yang harus diperhatikan. Menentukan ini berbarokah apa enggak harus dengan dalil. Cara mencari barokahnya harus ada dalil. Kemudian keberkahan itu hanya diminta dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan semua keberkahan ini Pak hanya bisa didapatkan dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat dan waktu yang di situ dikatakan berbarokah. Cukup sekian kajian kita pada kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk bab kaidah-kaidah penting dalam masalah al-asbab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.